Kami ingatkan kepada para pendukung pasangan calon untuk tetap tenang dan juga tidak bersuara pada saat calon gubernur sedang menjawab maupun menanggapi pertanyaan agar acara berjalan dengan lancar. Kita semua sama-sama sepakat untuk hal ini ya. Baiklah, kemudian kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut 1 untuk dapat mengambil bola nomor pertanyaan yang berada di fishbowl dan menunjukkannya kepada kami hadirin dan juga kamera. Harap tenang, sekali lagi kita sepakat untuk tetap menjaga situasi kondusif dan tenang. Baik, X2. X2. Kami pastikan semua pertanyaan terjaga kerahasiaannya dengan amplop yang masih tersegel dengan rapat. Sekali lagi kami ingatkan kepada calon gubernur agar mendengarkan secara seksama karena pertanyaan hanya dibacakan sekali. Kami bacakan pertanyaannya, untuk mencapai target pembangunan daerah perlu adanya sinergi dan memastikan hubungan internal dan eksternal dengan cara menghormati perbedaan dan membangun kekuatan. Pertanyaannya adalah bagaimana strategi yang dilakukan oleh paslon untuk mewujudkan sinergitas pembangunan tingkat nasional sampai ke daerah. Waktu Anda menjawab 2 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Program yang baik harus dimulai dengan perencanaan yang baik. Oleh karena itu, kami nanti memastikan perencanaan Provinsi Sumatera Utara akan mengikuti perencanaan dari pemerintah pusat. Pemerintah pusat sudah merencanakan kegiatan-kegiatan, program-program, khususnya program-program tematik yang bisa dibawa ke Provinsi Sumatera Utara. Green energy, green economy, blue economy, bioindustri harus bisa dibawa ke Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu, program-program juga pusat yang sudah mencanangkan target waktu, menghilangkan kemiskinan ekstrim, targetnya waktu sudah ada 2026. Provinsi Sumatera Utara harus bisa mencapai target yang sudah disampaikan oleh pemerintah pusat. Dan setelah perencanaannya baik, baru money follow program. Uang itu harus membiayai program-program. Jangan uangnya dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang tidak ada manfaatnya untuk masyarakat Sumatera Utara. Dan untuk kegiatan eksternal, kami paham kita punya kekuatan luar biasa. Sumatera Utara punya anggota DPR RI 30 orang. Punya 4 DPD RI, kami kedepannya akan mengajak ini semua untuk membangun Sumatera Utara. Kita ajak anggota DPR, DPD dari Sumatera Utara, kita ajak, kita jemput program-program pusat kita bawa ke Provinsi Sumatera Utara. Dan eksternal, yang lain adalah swasta. Program KPBU, pembangunan kawasan dengan swasta, ini harus bisa kita terapkan karena kita paham seperti disampaikan Pak Edi tadi, uang APBD tidak akan sanggup membangun semuanya. Terima kasih. Waktu habis. Terima kasih kepada calon gubernur nomor urut 1 atas jawabannya. Selanjutnya calon gubernur nomor urut 2 dipersilakan untuk menanggapi jawaban dari calon gubernur nomor urut 1. Waktu Anda 1,5 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Program itu memang sudah diatur, tidak boleh keluar dari RPJMN. RPJMD Anda kalau itu disatukan dia harus saling menjawab. Jadi jangan langsung membuat langsung green energy semua. Keluarkah di RPJMN? Itu satu. Yang kedua, saya tahu Anda sampaikan Anda memfasilitasi menjumpai DPR RI, menjumpai DPD. Kenyataan di wali kota saja itu langsung ke menteri, tidak ke DPR. Saya tahu itu karena saya datang ke DPR RI. Di Komisi 5, di Komisi 2, dan itu memang tempat saya berkoordinasi, menanyakan potensi-potensi yang ada. Bukan saya langsung datang ke menteri,
Tidak ada urusan kepala daerah, bupati dan wali kota langsung ke menteri. Yang ada adalah gubernur. Secara hierarki, bupati dan wali kota harus melalui gubernur. Karena gubernur adalah perwakilan pusat di daerah. Itu ada undang-undangnya. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup? Baik, terima kasih untuk jawabannya. Kami mohon tetap berdiri. Baik, kami harapkan tenang kembali hadirin. Kita akan melanjutkan kembali acara. Kita lanjutkan dengan tanggapan kembali dari pasangan calon gubernur nomor urut 1. Waktu Anda 1,5 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Baik, terima kasih Pak. Tapi setahu saya yang saya sebutkan tadi, yang saya beritahu tadi itu adalah ada program dari Pak Presiden Prabowo dan Pak Gibran. Itu Pak. Yang berikutnya, makanya kami masukkan Pak ke program provinsi. Baik Pak Edi, kalau tadi Pak Edi sampaikan pas saya jadi wali kota langsung ke menteri, mohon maaf kalau kayak gitu Pak, kalau saya melangkahi Pak Edi sebagai gubernur. Tapi Pak, mohon maaf sekali lagi Pak, mohon maaf Pak. Seingat saya Bapak juga pernah minta tolong saya ketemu menteri pas saya jadi wali kota Pak. Mohon maaf sekali lagi. Karena kalau memang Bapak anggap tadi efektif, kenapa Bapak harus minta tolong wali kota juga Pak untuk ketemu dan bicara program. Tapi nggak apa-apa Pak, itu kita lakukan sama-sama. Tidak ada kepentingan pribadi, tidak ada kepentingan wali kota Medan, tidak ada kepentingan gubernur Sumatera Utara. Waktu itu yang kita sama-sama pahami adalah kepentingan masyarakat Sumatera Utara Pak. Makanya kalau memang ke depannya kami Pak, kami akan pastikan di sini ada calon-calon bupati wali kota di Sumatera Utara. Kita nanti sama-sama jumpain menteri, kita sama-sama jumpain anggota DPR RI. Ini yang akan kita lakukan ke depannya. Terima kasih banyak. Waktu habis, sudah cukup. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kedua calon gubernur yang telah menyelesaikan pertanyaan dari panelis. Baik, harap tenang untuk hadirin. Sekali lagi harap tenang. Harap tenang. Untuk hadirin, harap tenang. Sekali lagi, hadirin. Harap tenang, terima kasih. Harap tenang. Bapak Ibu sekalian. Usai jeda kita akan mendengar jawaban dari para calon wakil gubernur atas pertanyaan dari panelis tentang subtema Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Kebangsaan. Tetap di sini di debat publik ketiga, calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara 2024. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.